Perkenalkan, saya Vina Miratul Arifah dengan NIM 65114221129. Perkenalkan, nama saya Bakun Setiaji dengan NIM 3211422208. Perkenalkan, nama saya Alma Amelia Maharani dengan NIM 65114221131. Satu akan menjelaskan tentang pengertian dan juga manfaat limbah. Pengertian limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Limbah juga memiliki manfaat diantaranya. Yang pertama, dapat diolah menjadi kompos dan pupuk sederhana. Yang kedua, tambahan pakan ternak bagi limbah yang berasal dari dedaunan. Yang ketiga, dapat dijadikan kerajinan tangan. Dan juga yang keempat, dapat dijadikan biogas dan juga listrik. Ini adalah menjelaskan mengenai nomor yang terdapat pada kemasan produk. Yang pertama adalah plastik yang bertuliskan angka 1, yaitu polyethylene terephthalate atau PETE. Plastik jenis ini digunakan sebagai kemasan minuman ringan atau minyak goreng. Plastik ini dibuat hanya untuk sekali pakai dan dapat didaur ulang. Yang kedua, plastik bernomor 2 yaitu High Density Polyethylene atau HDPE. Biasanya plastik ini digunakan sebagai kemasan susu, cairan pembersih, deterjen, dan juga sampo. Kemasan plastik ini juga sebaiknya hanya digunakan satu kali dan dapat didaur ulang. Yang ketiga adalah plastik dengan angka 3 yaitu polyvinyl chloride yaitu PVC. Ini adalah bahan dasar vinil untuk membuat lapisan kursi. Plastik ini aman digunakan untuk mengemas makanan dingin seperti buah dan juga permen, tetapi tidak aman dalam pengemasan makanan yang panas. Yang keempat adalah plastik bernomor 4 yaitu Low Density Polyethylene atau LDPE. Bahan ini biasanya digunakan untuk kemasan botol atau tempat makan. Jenis plastik ini kuat dan sulit dihancurkan, tetapi dapat didaur ulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis limbah yang ada di sekitar kita. Jenis limbah yang pertama berdasarkan senyawanya. Contohnya ada limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah diuraikan secara alami dan juga mudah membusuk. Contohnya seperti dedaunan yang jatuh ke tanah, rumput, sisa makanan, kulit sayuran dan buah, serta kotoran hewan dan juga manusia. Yang kedua ada limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari sisa-sisa aktivitas manusia. Limbah ini sangat sulit terurai secara alami dan pembusukan secara alami. Oleh karena itu, limbah ini sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya yaitu sisa sabun cuci piring atau pakaian, botol minuman bekas, kantong plastik, kaleng-kalengan, kain, serta masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah limbah B3, yaitu kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini berbahaya karena terdapat senyawa-senyawa yang sulit untuk diurai dan beracun. Senyawa itu berupa logam berat seperti aluminium, kromium, tembaga, besi, dan lain-lain. Senyawa ini juga ditemukan pada zat kimia seperti sianida, fenol, pestisida, dan lain-lain. Limbah yang kedua dibedakan berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada limbah padat, yaitu limbah yang bentuknya padat dan berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas industri. Contohnya adalah kertas, serbuk besi, kain, plastik, dan kayu-kayuan. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian, yaitu sampah organik mudah busuk, sampah anorganik dan organik tidak membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Yang kedua ada limbah cair, yaitu limbah yang bentuknya cair dan berasal dari sisa-sisa hasil buangan kegiatan domestik atau proses produksi. Limbah cair dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan, dan juga air hujan. Yang ketiga ada limbah gas, yaitu limbah di mana udara sebagai medianya. Semakin banyak limbah gas yang naik ke udara, maka kualitas udara juga semakin menurun. Limbah gas itu sendiri bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, asap kebakaran hutan, asap pabrik, dan lain-lain. Contoh limbah gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah jenis limbah berdasarkan sumbernya. Jenis yang pertama adalah limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia dalam rumah atau lingkungannya. Contohnya adalah air cucian baju, kendaraan, piring, air sabun sehabis mandi, kotoran manusia, plastik yang sudah tidak digunakan,
botol plastik, kaleng-kaleng bekas, dan lain-lain. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari sisa-sisa proses produksi pada suatu industri. Misalnya industri pakaian, maka limbahnya berupa sisa-sisa pakaian yang tidak digunakan dan pewarna dari pakaian tersebut. Yang ketiga ada limbah pertanian, yaitu limbah yang bersumber dari aktivitas pertanian. Pada umumnya, limbah pertanian ini dihasilkan dari pemberian pupuk dan pembasmian hama. Bukan hanya ekosistem tanah saja yang rusak, tetapi pemberian pupuk yang menggunakan pestisida bisa membuat sayuran atau buah yang dihasilkan menjadi kurang baik untuk dikonsumsi. Terlebih lagi jika pestisida digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Yang keempat ada limbah medis. Limbah medis merupakan limbah atau sampah yang berasal dari fasilitas dan alat-alat medis. Limbah medis ini bisa ditemukan pada rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas. Contoh dari limbah medis adalah obat-obatan yang kadaluarsa, sisa-sisa kemoterapi, sisa jaringan tubuh, alat bekas perawatan, dan lain-lain. Yang kelima ada limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan. Lingkungan yang tercemar akibat limbah pertambangan bisa dilihat dari banyaknya jumlah logam dan air raksa yang berasal dari sisa-sisa proses pertambangan. Contoh dari limbah pertambangan yaitu arsenik, asap, asam sulfat, timbal, merkuri, raksa, dan juga sejenisnya. Yang terakhir atau yang keenam adalah limbah pariwisata. Limbah pariwisata berasal dari aktivitas manusia ketika melakukan jalan-jalan, berwisata atau mengunjungi sebuah tempat. Misalnya, asap dari sarana transportasi, sisa-sisa makanan dan minuman, dan masih banyak lagi. Dengan adanya limbah pariwisata, maka besar kemungkinan tempat wisata tersebut akan tercemar. Di sini saya akan menjelaskan hal tentang dampak limbah bagi lingkungan sekitar. Pengelolaan limbah sampah yang kurang baik akan menyebabkan tempat tinggal yang kurang nyaman untuk ditinggali. Sebab bau yang kurang sedap karena tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Limbah sampah yang dibuang ke dalam air akan membentuk asam organik dan gas air organik yang akan membentuk yaitu semacam gas air metana yang membahayakan bagi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk upaya penanggulangan limbah serta cara pengolahan limbah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa limbah berdampak terhadap lingkungan sekitar kita. Bentuk upaya yang dapat dilakukan yang pertama mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, yang kedua membatasi penggunaan deterjen, yang ketiga mendaur ulang barang bekas, yang keempat menghindari penggunaan alat makan sekali pakai, yang kelima mengolah sampah organik menjadi kompos, yang keenam membatasi penggunaan pendingin ruangan, yang ketujuh hemat dalam penggunaan air serta membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Nah, kita dapat mengolah limbah menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Pengolahan limbah pada zaman sekarang lebih dikenal dengan prinsip 3R. 3R merupakan singkatan dari reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah menggunakan kembali benda yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Misalnya menggunakan kaleng biskuit sebagai pot bunga. Yang kedua ada reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang mengakibatkan sampah dan dapat merusak lingkungan. Misalnya mengurangi penggunaan sedotan dan tas belanja plastik. Nah, yang ketiga dari recycle. Recycle adalah mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contohnya yaitu mendaur ulang plastik kemasan minuman atau makanan menjadi tas belanja. Kemudian untuk limbah padat dapat diolah dengan metode menimbun atau sanitary landfill, pembakaran atau insinerasi, dan pembuatan kompos. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.